founder dari Khan Academy, salah satu platform pendidikan digital terbesar di dunia, yaitu Shao Kahn, dalam bukunya yang terbaru yang berjudul The Brave New World, yang sudah juga kami resensi di platform Resensi Institute, menjelaskan tentang peran AI dalam pendidikan, spesifiknya mungkin juga berlaku pada penelitian atau research. Ia menyatakan dengan argumen dalam bukunya tersebut bahwa kita tidak akan pernah digantikan oleh AI, tetapi kita akan digantikan oleh seseorang yang menggunakan AI lebih mahir dibandingkan kita. Sehingga AI bukan sebagai sumber pengetahuan kita, tetapi alat pengetahuan atau alat kerja kita untuk semakin efektif dan efisien dalam penyusunan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari, termasuk dalam penelitian. Sehingga kalau misalnya kita compare dengan buku yang berjudul Akal Imitasi yang ditulis oleh Dimitri Mahayana, di dalam buku tersebut ada 3 pandangan umum terhadap AI. Ada yang sangat optimis terhadap AI, misalnya tentu founder-founder dari Big Tech kayak Mark Zuckerberg, pendiri dari Google, Sergey Brin, pendiri dari Microsoft, misalnya kayak Bill Gates. Mereka adalah orang-orang yang optimis terhadap AI. Ada juga di kutub sebelahnya, yaitu orang-orang yang pesimis terhadap AI. Ini misalnya datang dari penulis buku sejarah populer, misalnya Yuval Noah Harari, itu sangat menganggap AI sebagai utopia. Dan ada juga mazhab ketiga, kelompok ketiga, yaitu mereka yang kritis terhadap AI. Bahwa AI kita gunakan, tetapi kita harus memerhatikan dampak negatif dari AI tersebut. Begitupun ketika kita bicara AI dalam penelitian. Sehingga menarik untuk kita bahas bagaimana AI itu berfungsi dalam pendidikan, khususnya penelitian, melalui buku yang berjudul Meta Prompting, The Ultimate Guide to Meta Prompting, yang ditulis oleh Lisa Payton. Nah, buku ini target audiensnya tentu adalah para pengguna AI secara umum, bukan pengguna AI secara spesifik atau teknisi data science, tetapi ditujukan untuk umum, sehingga pembahasannya tentu sebagai panduan. Nah, relevansi akademik dari buku ini yaitu bagaimana ketika kita menyusun penelitian atau menyusun bahan ajar menggunakan kolaborasi dengan AI. Sehingga kita tidak boleh lagi menggunakan AI sebagaimana kita menggunakan Google misalnya. Kita perintahkan di query, di kolom search, buatkan saya slide tentang riset AI. Maka yang muncul sangat umum. Nah, AI karena meniru kecerdasan manusia harus kita gunakan sebagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Itulah mengapa kita harus mempelajari tentang prompting engineering atau teknik prompting. Bahkan ada kelas tersendiri, buku yang sangat banyak, pembahasan yang sangat viral terkait prompting itu sendiri. Nah, dalam konteks kali ini kita memperdalam lagi kajiannya, bukan hanya teknik prompting, tetapi teknik meta prompting. Nah, pertanyaan kemudian, apa itu meta prompting? Meta prompting secara sederhana dapat kita definisikan sebagai upaya untuk memerintahkan AI bertindak sebagai penyusun prompt itu sendiri. Jadi alih-alih kita sebagai seseorang pengguna AI yang menyusun prompt, tetapi kita gunakan AI itu sebagai seorang insinyur prompting itu sendiri. Sehingga dia membuat prompt untuk kita sebelum kita menyusun kembali prompt itu demi kebutuhan pekerjaan kita. Nah, apa manfaat atau keunggulan dari teknik meta prompting ini? Pertama, kita bisa melakukan kolaborasi intelektual seperti kata Ethan Mollick dalam bukunya berjudul Co-Intelligence. Jadi AI kita gunakan sebagai asisten kita, bukan lagi sebagai sesuatu yang kita pergunakan sebagaimana kita mempergunakan Google, Microsoft, Edge, dan sebagainya. Nah, keunggulan yang kedua, tentu fleksibilitasnya menjadi semakin luas. Karena kita bukanlah seorang data science, seorang teknisi AI, bukan pakar AI, sehingga kita harus memosisikan diri kita sebagai awam AI dan menyerahkan fleksibilitas secara luas kepada AI itu sendiri untuk menyusun prompt. Nah, selain itu, manfaat yang ketiga dari meta prompting adalah outputnya tentunya kualitasnya lebih tinggi dibandingkan prompt sederhana yang kita susun. Nah, dan manfaat yang paling penting dari semua adalah menghemat waktu kita. Karena ketika kita menyusun prompt sendiri, kita akan kelabakan, kita akan
revisi lagi, kita ulangi lagi, dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita memerintahkan AI untuk bertindak sebagai teknisi prompting itu sendiri. Nah, adapun panduan praktis untuk menyusun meta prompting adalah satu, kita harus tentukan dulu tujuan dari pekerjaan kita. Misalnya kita mau melakukan riset, maka kita memerintahkan secara objektif, objektif artinya tujuan, kepada si rekayasa prompter tersebut atau teknisi prompter tersebut, dalam hal ini AI. Yang kedua, kita perintahkan dia menjadi asisten metodologi kita. Misalnya metodologi riset. Sehingga promptnya menjadi seperti ini. Berikan saya prompt secara eksplisit terkait, misalnya kalau kita bicara tentang penelitian, terkait kerangka penelitian. Bertindaklah sebagai seorang ahli prompt. Nah, sehingga luaran yang kemudian muncul atau output yang kemudian muncul, jawaban yang kemudian muncul dari AI itu, jangan juga kita langsung telan mentah-mentah, tapi kita baca lagi dan kita jawab misalnya pertanyaan dari AI. Karena pasti akan dijawab lagi oleh AI. Sehingga meta prompting ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan agen AI, yaitu AI yang sudah setingkat lebih maju dibandingkan AI pada umumnya. Misalnya Manus atau Genspark AI. Karena dia akan bertindak sebagai ahli prompting itu sendiri. Sehingga kita harus menjawab lagi pertanyaan spesifik yang diajukan oleh si agen AI tersebut. Ketika kita sudah menjawab, kita kemudian tinjau, uji, dan perbaiki. Inilah yang kemudian disebut sebagai iterasi. Kita akan memperbaiki terus prompting kita. Nah, ketika prompt tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita, dalam hal ini misalnya riset, maka kita harus menyimpan repositori prompt tersebut. Bisa di Notion, bisa di Google Keep, nah bisa di Note HP kita. Itu gunanya untuk apa? Supaya tidak membuang waktu ketika kita ingin melakukan pekerjaan yang sama dengan kebutuhan prompt yang sama pula. Nah, pentingnya meta prompting ini adalah dia akan berlaku dia berlaku untuk beberapa jenis AI. Nah, selain misalnya kita bisa terapkan di cloud, bisa diterapkan juga di ChatGPT, bisa kita juga terapkan di Gemini. Yang kedua, meta prompting ini berfungsi untuk berbagai model AI. Misalnya kita bisa gunakan, let's say kita ambil contoh Gemini, kita bisa ambil Gemini 2,5, Gemini Flash, atau Gemini Veo. Karena meta prompting ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan prompting kita. Dan yang ketiga, meta prompting ini multimodal. Bisa kita gunakan sebagai perintah suara, bisa teks, bisa juga gambar, PDF, atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, tools-tools AI yang kita gunakan misalnya untuk riset, anggaplah Code AI misalnya untuk yang lebih umum, ChatGPT untuk yang lebih luas karena memiliki misalnya plugins atau GPTs yang bisa kita sesuaikan dengan preferensi kebutuhan riset kita. Kalau saya pribadi sering menggunakan Google Gemini. Kenapa? Karena satu, referensinya lebih mutakhir, dan yang kedua, kita sudah terbiasa menggunakan ekosistem Google sehingga memudahkan kita untuk pindah dari satu platform dan platform lain. Contohnya misalnya dari Google Gemini ke Notebook LM yang sama-sama merupakan anak perusahaan dari Google. Nah, ini juga berlaku misalnya untuk AI spesifik lainnya, misalnya Notebook LM yang spesifik untuk riset, misalnya Code AI yang spesifik untuk jurnal dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui prompt yang kita inginkan dan kemudian memilih misalnya jenis AI yang kita gunakan, apakah Gemini, ChatGPT, atau Cloud, kita kemudian membagi prompting tersebut ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Misalnya riset. Riset kan secara umum tipe penulisannya itu ya kita biasa singkat sebagai IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, termasuk conclusion di akhir. Sehingga kita bisa membagi-bagi prompting tersebut sesuai dengan setiap bagian riset tersebut. Nah, saran praktis untuk meta prompting, pertama adalah semakin spesifik meta prompting kita, maka semakin dekat dengan tujuan yang ingin kita capai dalam prompting tersebut. Yang kedua, setelah tujuan kita telah tercapai, yaitu prompting yang kita inginkan, kita harus menyimpannya dalam perpustakaan prompt kita. Seperti yang disebutkan tadi di Note, di Google Keep, atau di Word, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus melakukan iterasi. Kita lihat kegagalannya, kita perbaiki, kemudian kita berinteraksi dengan AI tersebut. Nah,
Sebagai penutup, kita harus mengkritisi juga misalnya pandangan dari buku ini atau kekurangan dari buku ini, misalnya kurangnya pembahasan tentang etika melakukan penyusunan berbasis AI. Misalnya di dalam riset, kita harus menyertakan AI declaration, bahwa seberapa persen kita menggunakan AI. Yang kedua, kita harus memperhatikan adanya bias algoritma. Contohnya, halusinasi referensi dari AI. Ini yang harus kita pertimbangkan juga. Nah, dalam buku ini tidak dibahas mengenai etika menggunakan AI. Nah, yang kedua, dan juga kita harus kritisi bahwa penggunaan AI secara masif akan berpotensi berujung kepada generalisasi dari konteks-konteks yang menggunakan data publik. Misalnya ketika kita menggunakan deep research termahal sekalipun, anggaplah ChatGPT ataupun Google Gemini, maka data yang diekstrak oleh AI tersebut adalah data publik, sehingga tidak akan ada novelty, tidak akan ada kemaruan, maka akan berujung kepada yang paling parah dari itu semua adalah apa yang oleh para pakar sebut sebagai intellectual shortcut atau jalan pintas intelektual. Walhasil kita akan malas berpikir, malas menulis, malas berproses. Sebagaimana kata Paul Graham bahwa reading is thinking, bahwa menulis itu adalah bagian dari berpikir itu sendiri. Kalau kita sudah malas nulis, maka ada satu tugas berpikir kita yang kemudian kita abaikan dan membuat kita semakin malas untuk berpikir, dan pada akhirnya kita akan menjadi seseorang yang dangkal. Nah, saya kira itu untuk pembahasan mengenai buku Meta Prompting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.